Nggak ada nih. Apa? Kertasnya mana? Oh. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وأحسن الهدى هدى نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah, segenap pujian yang terbaik, yang sempurna kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang diesakan dengan perbuatannya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang diesakan di dalam ibadah. Dan dia pula Allah Subhanahu wa ta'ala yang diesakan di dalam asma wa sifat. Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik segala nikmat, segala keutamaan dan segala karunia. Oleh karena itu, maka seluruh bentuk pujian yang sempurna itu hanya diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kecuali. Kemudian jemaah sekalian, sebagaimana yang telah dijadwalkan kesempatan Ahad ini, kita akan melanjutkan pembahasan dalam kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yaitu karya dari Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai di bab yang ke-52 ya. Nah, di bab yang ke-52 dalam kitab Tauhid.
Seingat saya yang lalu ada dibagikan itu matannya. Oh ada ya? Hah? Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, itu paling bagus kalau kita punya matannya. Seorang penuntut ilmu itu punya senjata sebelum ia menuntut ilmu. Minimal ada yang bisa dijadikan pegangan. Naam, sebab ingatan-ingatan kita itu berbeda dengan ingatan-ingatan pendahulu kita yang saleh. Kita begitu mudah lupa, di samping itu susah untuk menghafal. Naam, sementara kewajiban ada di pundak-pundak kita. Di samping belajar, menuntut ilmu, kita juga wajib untuk menyampaikan minimal di kalangan keluarga kita. Naam. Bab yang ke-52. Naam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Berkata penulis rahimahullah, babu qaulillahi ta'ala. Ini adalah bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Naam. Penulis rahimahullahu taala menyebutkan babu qaulillahi taala. Ini kalimat babu qaulillahi taala bisa dibaca dengan 3 bentuk. Bisa kita baca babun dengan tanwin. Iya, dengan tanwin babun qaulullahi taala. Itu maksudnya babun dia khabar yang dikedepankan. Atau bisa juga dibaca ya dalam bentuk mudhaf, babu qaulillahi ta'ala. Atau dibaca dengan disukunkan, bab sukun qaulillahi ta'ala. Jadi sudah ada 3 bentuk kita bisa baca. Nah, ini adalah bab yang menyebutkan atau menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf 180, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asma'u al-husna, dan hanya milik Allah nama-nama yang terbaik. Fad'uuhu biha, maka hendaklah kalian memohon berdoa dengan nama-nama tersebut. Wazarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, tinggalkan, tidak usah dipedulikan mereka yang mulhid, mereka yang menyimpang pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayujzauna ma kanu ya'malun, sebab niscaya mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh penulis terkait dengan salah satu bagian daripada tauhid, yaitu tauhid al-asma was sifat. Kitab Tauhid yang ditulis oleh beliau itu kandungannya mencakup 3 bab. Tauhid ibadah atau disebut dengan tauhid uluhiyah, kemudian tauhid rububiyah, dan tauhid al-asma was sifat. Tauhid uluhiyah kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah bahwa dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi. At-tauhid rububiyah kita mengesahkan Allah pada perbuatannya, bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan, menghidupkan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta dan seluruhnya. Adapun tauhid asma wa sifat, kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang memiliki nama-nama yang indah,
sebagaimana yang dikabarkan dalam Al-Quran dan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadits yang sahih. Dan juga dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki sifat-sifat yang tinggi, tinggi dari seluruh makhluknya, sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, sesuai yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau, tanpa mentahrif atau menta'til, mentakyif, mentamsil dan mentashbih. Itu harus dipahami. Nah, mentahrif merubah. Nah, merubah yaitu merubah apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'an dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapkan dalam sunnah atau hadits beliau. Dan tahrif itu ada 3 bentuk. Merubah itu ada 3 bentuk. Pertama, merubah secara lafaz dan merubah secara makna. Lafaz dan makna dirubah. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa di ayat 164. Wa kallamallahu Musa taklima. Ini ayat dalam surah An-Nisa 164. Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Wa kallamallahu dhammah, wa kallamallahu Musa taklima. Ada yang merubahnya. Merubahnya bagaimana? Dengan lafaz sekaligus makna. Dan ini bentuk perubahan yang pertama, yaitu lafaz Allah yang harusnya dhammah dikasih fathah. Sehingga merubah maknanya, merubah lafaz, merubah makna. Kalau wa kallamallahu, Allah di situ fa'il, subjek, Allah yang berbicara kepada Nabi Musa. Nah, tapi kalau di fathah wa kallamallaha Musa taklima, berubah. Berubah lafaznya, berubah makna. Maknanya apa? Musa yang berbicara kepada Allah dan Allah tidak berbicara. Ini tahrif, merubah. Naam. Dan itu tidak dibolehkan. Bentuk yang kedua, tahriful lafaz dunal ma'na. Lafaznya berubah tapi maknanya tidak. Biasanya ini dilakukan oleh orang jahil. Tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu juga makna-maknanya dan seterusnya. Seperti di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah kan dhammah. Dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lafaz berubah tapi makna tidak. Ini termasuk merubah dan itu juga tidak dibolehkan. Nah, bentuk yang ketiga, tahrif. Yang ketiga, merubah atau tahriful makna dunal lafaz. Lafaz tetap ada, makna yang berubah. Menetapkan lafaznya ada, tapi makna berubah. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Naam, atau firman Allah Subhanahu wa taala, bal yadahu mabsutatan. Ini pengingkaran kepada Yahudi. Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Allah bantah di ayat yang sama. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan tangan Allah terbuka. Tidak terbelenggu. Di sini digaris bawahi kalimat tangan. Ditetapkan bahwa Allah punya tangan. Itu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan sifat zatiyah yang ditetapkan ada bagi Allah dan tidak akan pernah hilang dari Allah.
Allah punya tangan. Ada orang yang memaknai kalimat tangan, dengan kekuatan, power, kehebatan dan seterusnya. Oh, itu bukan tangan maksudnya, itu kekuatan. Lafadznya tetap ada, tetap iyad, tangan. Iyadullah, tangan Allah. Dia tidak rubah sama sekali. Tapi maknanya dirubah. Wah, itu meskipun lafadznya iyadullah, tangan Allah, tapi tafsirnya itu adalah kekuatan Allah. Iya, ini keliru. Ini juga bentuk tahrif, merubah tanpa dalil. Naam, Allah menetapkan demikian, tidak usah dirubah. Iya, naam. Sebab kapan seseorang merubah sesuatu dari nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dia berbicara tanpa ilmu. Kenapa? Allah tidak mengabarkan dalam Al-Quran. Nabi tidak menyebutkan dalam hadits atau sunnahnya. Terus dia tetapkan dengan pakai apa? Pakai pikiran semata. Dan ini bahasa akidah, tauhid, tidak main-main. Nah, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini tahrif, sudah 3. Kemudian yang kedua, ta'til. Ta'til ada kemiripan dengan tahrif. Ta'til artinya al-khala', mengosongkan. Ta'til itu maksudnya meniadakan. Nama-nama Allah itu tidak punya makna, tidak ada artinya. Itu ta'til. Jadi disebutkan misalnya Allah itu ridha. Allah itu murka. Allah itu gembira. Ini semua disebutkan dalam hadis sahih. Naam, ridha Rabbi fi ridhal walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid, contohnya. Keridhaan Allah pada keridhaan bapak. Kemurkaan Allah pada kemurkaan bapak. Allahu yafrahu bi ibadihi, Allah itu begitu gembira terhadap hambanya yang bertaubat, dan seterusnya. Hadits-hadits sahih menetapkan Allah itu punya sifat ridha, murka, gembira. Tapi mereka yang mentaktil mengatakan tidak punya makna, tidak ada artinya, hanya kalimat kosong tanpa makna. Ini juga tidak boleh. Sebab Allah tetapkan sesuatu tidak mungkin punya makna, tidak mungkin tidak punya makna. Pasti ada maknanya dan ada hikmahnya. Ada makna dan ada hikmahnya. Nah, kemudian yang ketiga yang juga tidak dibolehkan adalah at-takyif. At-takyif dari kata kaifah. Kalau definisinya adalah mendeskripsikan atau menjabarkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan muqayyad ataupun dengan rinci ataupun dengan khusus. Naam. Kenapa diambil makna tersebut? Sebab takyif dari kalimat kaifah. Kaif itu kan artinya apa? Bagaimana? Iya kan? Kaif itu kan bagaimana? Kalau ada yang bertanya, bagaimana gembiranya Allah? Hasilnya apa? Deskripsi, penjabaran. Oh, Allah gembira itu begini. Ini juga tidak boleh. Sebab Allah tidak kabarkan dalam Al-Quran bagaimana gembiranya Allah, bagaimana murkanya Allah, bagaimana ridhonya Allah, bagaimana tangan Allah, bagaimana fisik Allah. Tidak Allah sebutkan. Itu bicara tanpa ilmu. Nah, itu bicara tanpa ilmu sama sekali. Nah, tidak boleh membagaimanakan. Nah, Imam Malik rahimahullahu taala, Imam Malik bin Anas itu pernah di majelis beliau, ketika disebutkan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah yang Maha Pengasih bertahta di atas arsy. Ada di antara hadirin itu tanya, kaifal istawa? Bagaimana istiwanya Allah? Bagaimana bertahtanya Allah? Bagaimana modelnya? Tahu?
Bagaimana bentuk duduknya? Apakah duduk bagaimana seterusnya? Itu Imam Malik merah mukanya. Naam. Lalu beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lumun wal kaifiyatu majhul wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'ah. Kata beliau rahimahullahu taala, istiwa dimaklumi. Dimaklumi bagaimana? Siapapun yang tahu bahasa Arab, dia akan tahu makna istiwa itu bagaimana. Nah, sebagaimana orang Indonesia yang pernah belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar, kalau dikatakan duduk, iya, dia akan tahu bagaimana definisi duduk itu sebenarnya. Nah, orang yang tahu bahasa Arab tahu istiwa bertahta, kita bahasakan demikian, bagaimana? Orang sudah tahu. Iya. Kaifiyahnya, bagaimana modelnya? Apakah duduknya dengan duduk dua seperti ini atau standar samping dan seterusnya? Majhul, tidak diketahui. Kenapa tidak diketahui? Allah tidak kabarkan dalam Al-Quran. Tidak disebutkan. Nabi SAW juga tidak mendefinisikan dalam hadits-hadits beliau. Naam. Tapi kata Imam Malik, wal imanu bihi wajib. Mengimani Allah bertahta di atas arsy itu wajib. Was-su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana modelnya, caranya, itu bid'ah. Kenapa sampai dikatakan bid'ah? Sebab sahabat-sahabat Nabi tidak pernah bertanya kepada Nabi bagaimana modelnya Allah di atas itu. Para sahabat tidak pernah. Jangankan para sahabat, Nabi sendiri tidak pernah tanya kepada malaikat. Jibril datang membawa wahyu. Apa Nabi pernah tanya? Itu di atas Allah itu gimana modelnya? Tidak pernah Nabi tanya. Sahabat juga demikian. Generasi setelahnya pun demikian. Tabi'in, tabi'ut tabi'in, 3 generasi emas Islam. Iya. Disebut dengan salah satu qurun al-mufaddalah, 3 generasi yang penuh dengan keutamaan, yang ditazkiyah oleh Nabi SAW dengan sabda beliau, khairun nasi qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang hidup di zamanku, sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya tabi'in, summal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya tabi'ut tabi'in. 3 generasi ini ditazkiyah, direkomendasi oleh Nabi sebagai ya khairun nas, manusia terbaik. Nah, dan tidak pernah ada di zaman mereka pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, oleh karena itulah Imam Malik sampai mendeskripsikan salah satu ahlul bid'ah itu begitu modelnya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ahlul bid'ah, iya, ahlul bid'ah itu salah satu modelnya kata beliau, iya, adalah alladzina yatakallamuna fi asma'ihi, fi asma'illahi wa sifatihi wa kalamihi wa amalihi wa qudratihi wa la yaskutuna amma sakata anhu as-sahabatu wattabi'una lahum bi ihsan. Kata Imam Malik ibn Anas, di antara tanda ciri ahlul bid'ah kata beliau, mereka yang banyak membicarakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Ucapan-ucapan Allah, kemudian perbuatan Allah, kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, kekuatan Allah. Wala yaskutun amma sakata anhu as-sahabatu. Mereka tidak diam. Iya. Terus bicara nama-nama Allah itu begini, sifat-sifat Allah itu begini. Iya, kalau kalam itu begini. Iya. Naam. Semuanya dideskripsikan dan seterusnya. Wala yaskutun, mereka tidak diam pada apa yang para sahabat diam. Tidak berani mereka bicarakan. Iya. Dan generasi setelahnya pun diam. Wattabi'una lahum bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan baik pun diam. Sebab kenapa? Memang tidak ada ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, tidak disebutkan juga dalam Al-Qur'an kaifiatnya. Maka wajib kita diam dari hal tersebut, tidak membicarakannya, sebab Nabi tidak membicarakannya, sahabat tidak pula, demikian pula generasi setelahnya. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keberapa? Yang keempat ada yang disebut dengan tashbih.
tashbih, dan yang kelima disebut dengan tamtsil. Tashbih, ya, ini maknanya menyerupakan sifat-sifat bagi Allah itu serupa dengan sifat bagi makhluk. Ketika Allah disebutkan, iya, Allah itu punya tangan. Iya. Yang mentashbih itu mengatakan apa? Ya, kalau modelnya kurang lebih mirip dengan tangan makhluk. Nah, ini namanya mentashbih. Tamtsil lebih parah lagi. Tamtsil itu menyamakan. Nih, kalau dikatakan tangan Allah, oh tangan Allah punya tangan. Bagaimana tangan Allah? Ya, makhluk punya tangan, sama, tidak ada bedanya. Iya, tidak ada bedanya. Ketika Allah disebutkan Allah itu Sami', Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Yang mentashbih, ya hampir mirip dengan pendengarannya makhluk, manusia dan seterusnya. Iya, yang mentafsil, oh sama, tidak ada bedanya. Iya, ini tidak benar jemaah sekalian. Iya, tidak benar. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Jangankan antara Allah dengan manusia, antara Khalik dengan makhluk, antara sesama makhluk saja itu berbeda antara pendengaran yang satu dengan pendengaran yang lain. Allah Maha Basir, Allah Maha melihat. Penglihatan makhluk dengan makhluk yang lain juga berbeda, tidak akan sama. Ini di antara makhluk saja, di antara sama manusia saja. Apalagi penglihatan manusia, pendengaran manusia dengan pendengaran binatang, makhluk Allah yang lainnya. Tidak sama. Dan sangat-sangat tidak sama lagi kalau itu terkait dengan penciptanya. Iya, kalau terkait dengan penciptanya. Nah, ini mesti dihindari dalam tauhid asma wa sifat. Nah, yakni tidak mentahrif, tahtil, kemudian mentakyif, mentashbih dan mentamtsil. Ya, ini tauhid yang ketiga yang disinggung di dalam pembahasan kita ini atau dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf di ayat 180. Nah, kemudian kita masuk kepada ayat walillahi, dan milik Allah, lam tamlik. Walillahil asma'u al-husna. Sudah lihat ayatnya ya? Iya. Walillahil asma'ul husna, Al-A'raf 180. Naam. Kosakatanya al-asma itu jamak dari kata ismun. Ismun dalam bahasa kita disebut nama. Iya. Ini jamaknya jamak apa? Jamak taksir. Nah, bukan jamak muzakkar salim, lebih-lebih bukan jamak muannas salim, tapi jamak. Iya, menunjukkan apa itu jamak? Banyak. Iya. Menunjukkan banyak. Iya. Jadi nama Allah itu banyak. Nah, lalu bagaimana dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, faman ahsaha dakhalal jannah. Sungguhnya Allah itu punya nama 99. Siapa yang mengihsa'nya, niscaya dia akan masuk surga. Bagaimana ini? Di hadis disebutkan Allah punya 99 nama. Sementara di ayat tanpa batas. Bagaimana itu? Jemaah sekalian, iya, hadis tersebut bukan pembatasan.
bukan pembatasan. Iya, kita bisa lihat dari beberapa sisi. Iya, sisi yang pertama dari hadits yang lainnya. Nabi ketika mengajarkan doa, iya, bagi mereka yang dilanda kekalutan, kesedihan dan seterusnya. Kalau bahasa kerennya sekarang doa gundah gulana. Iya toh? Iya. Tapi kalut, sedih, dan seterusnya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Hadisnya cukup panjang. Di antara potongan hadis tersebut, Nabi SAW mengatakan atau bersabda, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin sammaita laka bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabin indak aw allamtahu ala ahadin min khalqik aw ista'thartahu fi ilmi al-ghaibi indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri, dan seterusnya. Nabi mengatakan, iya, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan setiap nama-namamu yang engkau namakan dirimu dengan nama-nama tersebut. Iya. Dan atau yang engkau turunkan dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan pada salah satu dari makhlukmu. Nah di sini, au ista'salta fi ilmil ghaibi indak, atau yang kau simpan dalam perbendaharaan ilmu ghaib di sisimu. Menunjukkan nama Allah itu tidak terbatas. Nah, ya. Iya, jadi itu satu. Yang kedua, dari sisi usul, yang pernah belajar usul fikih, iya, itu tahu bahwasanya dalam ilmu usul ada disebut dengan mafhumul adat. Tahu ya mafhumul adat? Penetapan hukum berdasarkan jumlah atau bilangan yang disebutkan dalam dalil, baik itu Al-Quran dan Sunnah. Nih, sebagai contoh, kata Nabi dalam hadits Bukhari dan Muslim, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Saya diberikan 5 kelebihan, yang 5 kelebihan ini tidak diberikan kepada Nabi sebelumnya. Di sini khamsan 5. Apakah kelebihan Nabi cuma 5? Tidak. Nah, satu. Contoh yang berikutnya, Nabi dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imamul Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi menyebutkan haqqul muslim 'alal muslimi sittun. Nah, hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Apakah dipahami bahwa hak muslim itu cuma 6? Tidak. Makanya para ulama usul itu mengambil kesimpulan bahwasanya mafhumul adat, pemahaman, iya, jumlah yang kemudian dijadikan landasan hukum itu mengandung ihtimal, hanya kemungkinan, bukan pasti demikian. Sehingga ketika disebutkan 5, 6 itu belum, itu bukan pasti 6, bisa jadi lebih. Nah, yang ketiga bantahannya dari sisi bahasa. Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi tis'atan wa tis'in. Sungguhnya bagi Allah itu 99 nama. Ini tidak membatasi. Tidak membatasi. Seandainya disebutkan innama lillahi, hanya saja bagi Allah, itu membatasi. Sebab kalimat innama maknanya membatasi. Contoh, saya punya uang 1 juta untuk diinfakkan. Apakah dipahami bahwa uang saya cuma 1 juta? Iya, uang yang dia mau infakkan 1 juta. Tapi belum tentu uangnya 1 juta saja. Jadi pahami ya? Begitu. Iya, jadi pahami. Iya, sama dengan lafadznya innalillahi, bagi Allah itu 99 nama. Tidak disebutkan bahwasanya Allah itu cuma 99, tidak. Nah ini kacaunya jemaah sekalian. Sebab ini yang salah paham terhadap hadits ini,
sehingga mereka menetapkan bahwasanya cuma 99 nama. Belum lagi yang lain-lainnya. Ya, Nabi mengatakan faman ahsaha, siapa yang mengihsa'nya. Biasanya terjemahkan dengan apa? Menghafalnya. Ya toh? Makna ihsa' salah satu maknanya dari sisi bahasa memang menghafal. Bermakna juga menghitung, bermakna juga menjumlah, mengkalkulasi. Iya. Coba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalimat ihsa. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa menjumlah, tidak akan bisa terhitung. Iya. Jadi siapa yang, kalau terjemahan mereka, siapa yang menghafalnya katanya ini, maka iya, tiket masuk surga sudah di tangan. Tiket masuk surga sudah di tangan. Tidak peduli apakah dia fasik, fajir, pokoknya asal hafal 99 nama ini. Nah, kan begitu. Bahkan wa'iyadzubillahi min dzalik, sekarang sudah luar biasa. Sudah ada lagu namanya lagu Asmaul Husna. Iya, yang banyak dari kalangan ummahat, akhwat-akhwat kita itu terpesona dengan suara-suara, iya, mereka yang bagus suaranya. Naam, itu tidak ada seperti itu. Naam. Taib. Kemudian kalimat ihsa ini punya, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, iya, dalam Al-Qaulul Mufid, iya, kalimat ihsa itu punya beberapa makna. Di antaranya yang pertama, al-ihatatu biha ma'nan wa lafzan. Itu pertama. Iya. Mengetahui dengan baik secara lafaz maupun makna. Lafaz, makna. Naam. Ini yang pertama. Yang kedua, ad-du'a'u Allah biha. Itu nama-nama Allah dipakai berdoa, digunakan dalam doa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doa-doa beliau banyak menggunakan Asmaul Husna, digunakan sebagai wasilah. Di antaranya kalau kita membaca ya Hayyu ya Qayyum, ya Rahman, ya Rahim, Irhamni, ya Ghaffar, Ighfirli, itu kan nama-nama Allah, seharusnya dipakai berdoa. Nah, kemudian yang ketiga, dan ini yang banyak yang keliru, an ta'budallaha bimaqtadaha. Itu nama-nama Allah, iya, digunakan dalam beribadah plus konsekuensinya. Plus konsekuensinya. Contoh, di antara nama Allah yang paling kita hafal adalah Allah Rahman dan Rahim. Kenapa? Sebab ada dalam Al-Fatihah. Iya kan? Iya. Kalau disebut Al-Bari, itu nama Allah tuh bukan? Kan bingung toh? Nah, yang biasa kita dengarkan Rahman, Rahim. Iya. Apa itu Rahman? Apa makna Rahman? Iya, pengasih. Artinya apa? Iya, artinya pengasih. Iya. Allah Maha Pengasih. Nah, terus maknanya bagaimana? Rahman dan Rahim punya makna yang sama, sekaligus punya perbedaan. Iya, sama-sama memberikan rahmat. Rahman memberikan rahmat, Rahim memberikan juga rahmat. Dari sisi makna beda. Rahman itu zu rahmatin wasi'ah, yang memiliki rahmat yang sangat luas tanpa batas. Itu Rahman. Naam, memiliki rahmat yang sangat luas tanpa batas.
Iya. Seandainya bukan rahmat Allah yang luas ini, maka orang kafir tidak akan hidup. Iya. Para binatang tidak menginjak anaknya, tidak memakan anaknya sendiri. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mencakup seluruh makhluk tanpa kecuali. Para durjana, iya, semuanya mendapatkan nikmat dan rahmat dari Allah. Sedemikian luasnya rahmat Allah. Iya, itu Rahman. Rahim apa? Zu rahmatin wasilah, yang memiliki rahmat yang tidak terputus. Itu perbedaannya. Perbedaan yang berikutnya, iya, kalau Rahman untuk seluruh makhluk, kalau Rahim itu khusus untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Bagaimana Allah mensifati Nabi? Wabil mu'minina raufur rahim. Bukan wabil mu'minina raufur rahman, bukan. Ya. Nah, itu rahmat khusus Allah untuk orang beriman. Nah, kita tahu Allah punya rahmat, Allah punya nama Rahman, Allah punya nama Rahim, memberikan rahmat. Maka bagaimana bentuk mengamalkannya? Lakukan amalan-amalan soleh untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antara amalan soleh yang bisa mendapatkan rahmat Allah? Masuk masjid. Masuk masjid. Apa doanya masuk masjid? Allahumma inni as'aluka apa? Oh, Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Kita mohon rahmat. Itu jangan sampai tidak dibaca tadi ini. Nah, ya kadang disepelekan. Nah, masuk masjid kita mohon rahmat Allah. Contoh yang lain di majalisun ilmi. Ya, keutamaannya disebutkan dalam hadis yang sahih, dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ya, majtama'a qaumun atau la yaqudu qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khasyatumur rahmah. Siapapun yang berada di rumah Allah, mempelajari Al-Quran, mengajarkannya, mempelajari ilmu syar'i, ilmu agama, Allah turunkan sakinah dan dia dicucuri rahmat. Begitu. Bukan cuma didendangkan kiri kanan Ar-Rahman, Rahim dan seterusnya, tapi tidak pernah melakukan amalan untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Itu keliru besar. Allah As-Sami', Maha mendengar. Bagaimana mengamalkan hal tersebut? Ya jaga lisan-lisan kita. Iya, sebab apapun yang kita ucapkan Allah Maha dengar. Bahkan dalam hati kita juga Allah dengar. Iya. Allah itu raqib. Apa itu raqib? Yang Maha mengawasi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat. Niat saja Allah sudah tahu. Iya. Nah, sebenarnya kalau kita mau menjabarkan nama-nama Allah yang husna, subhanallah, dan bagaimana beribadah dengan nama-nama tersebut, seseorang akan bagus perilakunya dalam kehidupan keseharian. Hanya saja itu disepelekan. Iya. Yang jadi perhatian cuma dihafal doang. Itu pun sampai saat ini mungkin masih banyak belum hafal. Yang 99 saja itu nanti bisa dihafal kalau dia menyanyi-nyanyian. Nah, subhanallah wa ni'matillah. Nah, baik. Kita kembali kepada ayat. Walillahil asma. Asma tadi itu jamak dari kata ismun. Kemudian al-husna. Al-husna ini asalnya dia dari kalimat hasan. Hasan itu muzakkar. Ya, kita sedikit menyinggung bahasa Arab ya. Al-hasan itu muzakkar. Muannasnya apa? Hasanatun. Hasanatun. Kalau muzakkarnya hasanun.
Iya, muzakkar itu maksudnya yang laki-laki atau dianggap laki-laki dalam bahasa Arab. Yang perempuan itu disebut muannas, apakah perempuan hakiki atau dianggap perempuan. Jadi seperti saburatun, iya, apalagi iya, madrasatun, maktabatun, semuanya itu akhwat. Nah, atau dianggap perempuan dalam bahasa Arab. Nah, Hasan itu artinya baik. Iya. Kemudian hasanatun artinya juga baik. Perbedaannya muzakkar dan muannas. Nah, al-husna itu isim tafdil. Superlatif kalau bahasa Indonesianya. Superlatif kalau bahasa Indonesianya. Iya. Husna itu isim tafdil dari kalimat hasanah. Kalau superlatifnya hasan, apa? Ahsan. Ya. Maknanya itu ahsan apa? Yang terbaik. Tidak ada lagi yang terbaik di atasnya itu. Ya. Tidak ada yang terbaik di atasnya itu. Nah, itu makna isim tafdil. Dan isim tafdil yang ada di sini, ini isim tafdil yang mutlak. Isim tafdil yang mutlak, sebab isim tafdil itu kalau dalam bahasa Arab ada dua macam. Ada isim tafdil yang mutlak, ada yang muqayyad. Mutlak tanpa batas, muqayyad terikat, ada batasannya. Sementara di sini al-husna isim tafdil yang mutlak tanpa batas. Sehingga maknanya, iya, nama-nama Allah itu banyak dan semuanya terbaik. Tidak ada yang terbaik selain daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sudah kita lihat dari sisi susunan kalimat, walillahil asmaul husna. Ini susunan kalimatnya. Kalau yang pernah belajar bahasa Arab, mungkin dia mengatakan ini kayaknya kebalik. Sebab susunan bahasa Arab itu kalau jumlah ya, dalam bahasa Arab itu ada dua macam, jumlatul fi'liyah dengan jumlatul ismiyah. Kalau jumlatul fi'liyah, kalimat yang diawali dengan kata kerja, ya, fi'il. Seperti misalnya zahaba Muhammad ilal madrasah. Muhammad pergi ke sekolah. Ini jumlah fi'liyah dimulai dengan kata kerja zahaba, pergi. Kalau kebalikannya jumlatul ismiyah dimulai dengan kalimat isim. Iya. Muhammad yadhhabu ilal madrasah. Muhammad pergi ke sekolah. Bedanya apa? Didahulukan isimnya. Didahulukan kata bendanya. Itu Muhammad. Nah, dalam jumlatul ismiyah itu susunannya mubtada dan khabar. Ada isim yang disebut mubtada pembuka dan ada khabarnya yang menerangkan. Itu susunan baku dalam bahasa Arab. Mubtada khabar. Nah, di sini yang duluan itu khabarnya. Walillahi itu khabar itu. Walillahil asmaul husna, ini baru mubtadanya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang alhamdu lillahi mubtada khabar. Ini didahulukan lillahi asmaul husna. Apa faedahnya demikian? Nah, dalam ilmu balaghah, iya, atau di bahasa Indonesia kan ilmu sastra Arab. Itu ilmu balaghah. Kalau ada taqdimul ma'muli 'alal 'amil yufidul hasal wal ihtimam. Itu kaidahnya. Iya. Paham ya? Nah, maksudnya apa? Kalau dikedepankan sesuatu yang harusnya di belakang, dikedepankan sesuatu yang harusnya di belakang, maka manfaatnya apa? Manfaatnya dua. Pembatasan dan perhatian yang penuh. Apa yang dibatasi
walillahi. Nama-nama Allah yang terbaik itu hanya Allah yang punya, tidak ada yang lain. Jadi pahami? Iya. Itu beda ketika disebutkan al-asmaul husna lillah, beda. Kemudian ihtimam, hendaknya kita perhatikan dengan baik. Ini salah satu cabang tauhid. Begitu faedahnya. Nah, bisa dipahami ya? Iya. Ketika sesuatu yang harusnya duluan dikasih ke belakang, wah, itu menunjukkan ada makna yang tersembunyi di balik itu. Nah, sehingga iya, hanya milik Allah saja, tidak ada yang selain Allah yang punya nama-nama al-husna, isim tafdil yang terbaik. Tidak ada lagi yang terbaik setelah itu. Ya. Walillahil asmaul husna. Naam. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya, fad'uuhu biha. Memohonlah, berdoalah dengan biha, hanya kembali kepada al-asmaul husna. Ini perintah untuk memohon berdoa dengan al-asmaul husna. Saya tanya dulu, ini perintah ya? Fad'uuhu biha. Ini perintah amar. Saya tanya dulu, perintah di sini wajib, sunnat, istirsyad atau apa? Tidak ada yang tahu. Atau kembali kepada hukum asal wajib. Nah, tidak apa-apa. Iya, memang itu kaidah yang mesti dipegang setiap muslim muslimah. Membaca Al-Quran, membaca hadits, dapat kalimat perintah, hukum asalnya wajib. Itu yang dipegang pertama memang. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa tidak sampai ke tingkatan wajib. Ya. Demikian pula larangan. Membaca larangan dalam Al-Quran, dalam hadits, kita pegang hukum asalnya. Asalnya haram. Sampai ada dalil yang memalingkan dari makna haram menjadi makruh. Begitu. Nah sekarang fad'uuhu biha. Fad'u perintah. Apakah hukumnya wajib? Lafaz menunjukkan wajib, sebab namanya perintah itu asalnya wajib. Tapi di sini tidak bermakna wajib. Kenapa? Sebab di antara doa-doa Nabi SAW ada yang tidak menggunakan asmaul husna. Seandainya itu wajib, maka Nabi setiap berdoa pasti menggunakan itu. Iya. Nah, tolong dipahami hal tersebut. Nah, kalimat doa di sini dua macam. Iya. Doa itu dua macam ya. Ada yang disebut dengan ad-du'aul ibadah, dan yang kedua disebut doaul mas'alah. Iya. Sebelumnya tolong dipahami juga, seseorang itu berdoa dengan dua bentuk. Iya. Dengan lisanul maqal, tahu lisanul maqal? Ungkapan lisannya. Dan yang kedua lisanul hal, bukan lisannya, keadaannya, perbuatannya. Itu disebut lisanul hal. Naam. Taib. Nah, doa dua macam. Pertama doa yang murni ibadah. Dan ini disebut dengan lisanul hal. Bagaimana modelnya? Yakni semua amalan soleh, semua amalan ibadah yang dilakukan oleh si hamba, hakikatnya dia berdoa dengan doa ibadah. Sebab kenapa? Meskipun lisannya tidak mengatakan saya ingin pahala, dia melaksanakan sholat kan ingin pahala, ingin mendapatkan syurga, ingin dijauhkan dari neraka, ingin dijauhkan dari al-fahsya, al-munkar, dan seterusnya. Sehingga keadaannya dia melakukan ibadah itu sudah dianggap bagian dari doa. Ini disebut doaul ibadah. Nah, yang kedua doaul mas'alah. Nah, ini lisanul maqal. Iya, lisannya yang mengucapkan.
Iya, Allahumma ighfirli warhamni wajburni dan seterusnya. Ini lisanul maqal, lisannya yang menyebutkan. Doa permintaan. Lisan yang mengungkapkan itu disebut dengan doa mas'alah. Nah, doa mas'alah, doa permintaan. Nah, di sini mencakup dua hal tersebut. Iya. Pertama, seseorang yang melakukan ibadah tujuannya ingin mendapatkan rahmat Allah, maka seolah-olah dia berdoa dengan Rahman, dengan Rahim. Sebab dia memohon rahmat dengan perbuatannya itu. Itu namanya doa ibadah. Yang kedua, doa masalah dengan lisannya. Dia ungkapkan dengan lisannya. Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni, ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, rahmatilah saya. Ini lisanul maqal, doa masalah. Ya, bisa dipahami? Atau sampai di sini bingung? Nah, ya memang kajian Ahad itu beda dengan kajian-kajian Maghrib dan Isya. Maghrib itu umum, iya, tidak spesifik seperti ini. Iya, itu umum, semua kalangan lapisan insyaallah bisa pahami. Iya. Tapi kajian Ahad pagi seperti ini itu khusus sebab kurang dari kalangan masyarakat awam yang hadir. Yang banyak hadir seperti antum-antum yang sudah senior dalam menuntut ilmu. Ya. Senior dari sisi usia. Sudah lama ikut kajian, kan gitu. Iya. Artinya pemahamannya jangan seperti masyarakat awam begitu-begitu tak. Laksanakan perintah, jauhi larangan. Tidak. Iya. Maslahat mudarat, dahulukan maslahat dari mudarat. Iya. Itu untuk kalangan masyarakat al-awam. Tapi untuk kalangan-kalangan antum, iya, itu mesti lebih spesifik, lebih detail lagi. Nah, iya, kadang kita mesti menempuh ada dua mudarat di depan kita ini. Iya, tapi harus ada yang ditempuh. Iya, kalau pakai pegang prinsip masyarakat awam, mudarat enggak boleh itu. Tidak. Untuk kalangan-kalangan talibul ilmi yang sudah lama belajar, dia mesti faqih melihat dua mudarat di hadapannya. Dia mesti menempuhnya, tidak ada jalan lain. Maka dia mesti memahami dengan ilmu. Dia mesti melihat kaidahnya. Dia mesti memilih mudarat yang paling ringan. Ini tidak ada di masyarakat awam, iya kan? Yang ada cuma maslahat mudarat doang, perintah dan larangan doang. Iya. Nah, makanya ini sekaligus nasihat secara pribadi untuk saya dan umum kepada ikhwah sekalian dan akhwat. Iya. Untuk hari Ahad itu usahakan kalau bisa para ikhwah itu semuanya hadir. Nah, semuanya bisa hadir. Supaya ada sisi peningkatan dari sisi ilmiah kita. Nah, agak beda sedikit lah. Nah, antum itu statusnya di tengah masyarakat dengan jenggot seperti itu, dengan pakaian seperti itu kan, Masya Allah. Pulang kampung antum disebut apa? Syekhul Islam. Iya kan? Iya. Beda dengan ikhwah-ikhwah yang mungkin jenggotnya pas-pasan. Bukan hidupnya pas-pasan, jenggotnya pas-pasan. Itu pulang kampung meskipun dia celoteh kiri kanan, orang cuek. Iya. Tapi antum-antum subhanallah. Maka itu mesti diimbangi dengan keilmiahan. Nah, taib. Nah, fada'uhu biha. Kita lanjut atau mau istirahat dulu? Siapa tahu mau minum, mau apa, otaknya bingung tadi. Nah, taib. Wadhalul ladina, dan tinggalkan. Siapa yang disuruh tinggalkan? Ya. Di sini kalimat alladzina ini isim mausul. Menunjukkan siapapun yang disifati dengan sifat setelahnya itu semuanya masuk. Alladzina yulhidun. Apa makna ilhad? Yulhidun dari kalimat ilhad, ya. Kalimat ilhad itu secara bahasa adalah al-mail.
anit tariqil haq. Condong berpaling dari jalan yang benar. Itu mail, ilhad. Kalau bahasa sederhananya menyimpang. Iya, mulhid. Naam. Tinggalkan semua yang yulhidun, yang menyimpang. Iya. Fi asma'ihi, yang menyimpang dalam hal apa? Dalam hal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan mereka semua. Nah, tidak usah ditemani berdebat. Tidak usah diladeni. Iya, kewajiban-kewajiban kita itu menyampaikan al-haq, menyampaikan kebenaran yang kita tahu, bukan yang tidak kita tahu. Yang tidak kita tahu tidak ada kewajiban kita sampaikan. Yang wajib kita sampaikan yang kita tahu dan pasti kita tahu itu benar. Wajib kita sampaikan. Nih, itu namanya memberikan hidayah, irsyad wal bayan. Itu sudah memberi hidayah namanya. Iya. Adapun orang yang diberitahu, disampaikan, mau mendengar, mau mengikuti, ia mau tunduk pada kebenaran, itu urusan dia dengan Allah. Urusan dia dengan Allah. Sebab hidayah taufik hanya Allah yang bisa berikan. Tidak bisa ada satupun dari makhluk, tidak bisa. Anda mengajak orang melaksanakan ibadah solat, sampaikan solat itu apa, keutamannya apa. Dia mau solat, tidak mau solat, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Nabi SAW diutus hanya untuk menyampaikan al-haq, bukan untuk memaksakan kehendak bahwa semuanya harus demikian. Sampaikan. Nah, dan setelah itu tinggalkan orang-orang yang menyimpang. Terkhusus pembahasan kita menyimpang dari sisi tauhid asma wa sifat. Disebutkan misalnya Allah itu beristiwa di atas arsy. Bertahta di atas arsy. Dia mungkin mengatakan seperti pengalaman seorang ikhwah, Allah itu di mana-mana. Begitu katanya. Allah itu tidak bertahta di atas arsy. Bagaimana menghadapi seperti itu? Iya. Nah, kita sebutkan ayatnya, Allah bertahta di atas arsy. Iya. Sebutkan juga na'am sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadits qudsi. Innallaha yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, dalam hadits Abu Hurairah, Bukhari Muslim. Allah turun. Iya, ketika sepertiga malam terakhir. Allah turun, yanzilu. Kalau turun dari mana itu? Dari atas. Iya. Setelah semua hujjah disampaikan, tetap ngotot, kasih logika. Bagaimana dari sisi logika? Ente berdoa kemana? Apakah begini-begini? Kalau Allah di mana-mana kan gini-gini. Betul tidak? Itu orang-orang yang memang, dan ada yang seperti itu. Iya. Kita baru mau sebut ayat hadits, apa dia bilang? Tidak usah hambur-hamburkan kalamullah. Bayangkan. Lo bilang apa dengan seperti itu? Iya. Hadapi dengan logika. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika beliau membantah orang-orang yang memang menyimpang, beliau melihat keadaannya. Iya, dari seluruh sisi beliau bantah. Sufi beliau bantah dengan buku sufi itu sendiri. Iya. Ateis dibantah dengan buku ateis mereka sendiri. Iya. Orang yang mengedepankan ra'yu akal dibantah dengan akalnya sendiri. Demikian. Nah, kasus kayak seperti itu, doanya kemana? Begini kah atau gini-gini kemana-mana? Kalau begini berarti Allah di mana? Di atas. Tapi tidak usah tambah-tambah lah apa segala macam. Ya, cukup sampaikan demikian. Nah, setelah itu tetap ngotot dengan penyimpangannya, tinggalkan. Tidak usah diladeni. Tidak usah. Ya, tidak usah diladeni. Ya, setelah seluruh hujjah disampaikan, setelah itu assalamualaikum. Sudah. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada
kepada Anda dan kepada saya. Sudah pergi. Nah, tapi jangan langsung divonis kafir itu. Jangan ya ikhwan. Kadang ya terbawa emosi. Iya, hubungan pribadi dibawa-bawa. Iya. Sentimen pribadi dibawa-bawa. Akhirnya apa? Dia pakai lafaz-lafaz syariat pada masalah pribadinya. Iya, sudah kafir itu. Padahal sebenarnya dia bermusuhan sama dia. Ini masalah pribadi nih. Iya, untuk melegitimasi masalah pribadinya dia pakai lafaz-lafaz syariat. Kafir, munafik dia itu. Subhanallah. Dudukkan sesuatu pada tempatnya. Nah, taib. Tinggalkan mereka yang menyimpang. Nah, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala Nah, kita nanti masuk di makna ijmali ya. Nah, al-ilhadu fi asma'illah anwa' kata beliau. Bentuk-bentuk penyimpangan terhadap nama-nama Allah itu ada beberapa jenis. Nih, yang pertama adalah an yunkira syai'an minal asma' aw mimma dallat alaihi minas sifati awil ahkam. Idil wajib isbatuha wa isbatu ma tadammanathu minas sifati wal ahkam. Yang pertama kata beliau rahimahullahu taala, mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah atau hukum-hukum yang terkandung pada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Diingkari nama-nama Allah atau sesuatu dari nama-nama Allah, atau mimma dallat alaihi sifat, atau apa-apa yang menunjukkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena yang wajib itu apa? Ditetapkan sesuai dengan hakikatnya. Tidak usah ditakwil. Tahu takwil? Takwil itu dua macam. Takwil bila ilmin wa takwilun bi ilmin. Takwil tanpa ilmu dengan takwil disertai dengan ilmu. Nah, contoh takwil disertai dengan ilmu. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, la yu'minu ahadukum artinya apa? Tidak beriman salah satu dari kalian. Itu teksnya hadis. Tekstualnya, kalau bahasa anak-anak kuliahan, ini kan tekstual, mana kontekstualnya? Kan gitu. Nah, tekstual zahirnya memang demikian. Tapi kita mentakwil. Iya, takwilnya bagaimana? Tidak sempurna keimanan salah satu dari kalian. Masih dipahami ya? Kalau tekstualnya la yu'minu ahadukum, tidak beriman kalian. Itu maknanya apa? Kafir. Kan begitu? Iya. Kalau tanpa ditakwil. Nah, ditakwilnya bagaimana? Tidak sempurna, pakai kalimat sempurna. Kenapa jamaah sekalian? Coba lihat hadisnya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Kata Nabi SAW, tidak beriman salah satu dari kalian sampai menjadikan aku lebih dia cintai dibandingkan anaknya, bapaknya dan seluruh manusia. Nah, kalau seorang muslim sudah bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, dia muslim apa tidak? Muslim. Dan ini tidak dikafirkan dengan hal seperti itu. Tetap dengan keislamannya. Makanya para ulama itu mereka menyebutkan kalimat la yu'minu ahadukum di situ adalah apa? Iya. Adamul kamal, menafikan ketidaksempurnaan.
Iya, menafikan ketidaksempurnaan. Itu bicara tentang hal-hal seperti itu panjang lagi tuh. Sebab kalimat-kalimat seperti itu banyak dalam nas-nas syariat yang punya makna yang berbeda-beda, yang itu sesuai dengan nas yang lainnya. Iya, dan itu beda juga kalau dikatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Apakah tidak ada salat ini tidak sempurna? Tidak sempurna? Bukan. Tidak sah. Ya. Nah, itu penting itu diketahui. Itu takwil dengan ilmu. Iya. Adapun takwil tanpa ilmu dengan logika semata. Iya. Oh, ini maksudnya gini. Kalau bicara tentang asmaullah wa sifat, iya. Allah itu ya kembali ke tangan. Coba sifat-sifat Allah selain tangan itu apa? Hah? Apa? Sak. Allah punya sak. Sak itu betis. Nah, wah, kalau orang-orang yang mentakwil itu betisnya itu begini. Itu mentakwil. Dalilnya apa, bro? Ya, lihat saja betis kita. Itu mentakwil namanya, tanpa ilmu. Dan itu masuk dalam jajaran dosa besar. Allah sebutkan dalam satu ayat itu, wa anta qul haramallahu qul harama rabbi. Iya, Allah mengharamkan, Allah sebutkan dosa-dosa. Ujungnya apa? Wa anta qulu Allahi ma la ta'lamun. Berbicara tentang Allah dengan tanpa ilmu. Jangan main-main dalam masalah itu. Nah, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Nah, baik. Kemudian yang kedua, ayyuthbita lillahi asma'an lam yusamma Allah biha nafsahu. Nih ya. Menetapkan bagi Allah nama, iya, yang Allah tidak tetapkan itu nama itu menetapkan bagi Allah nama yang Allah tidak tetapkan itu adalah nama bagi Allah. Termasuk bentuk ilhad, menyimpang. Iya. Contohnya, seiring dengan perkembangan zaman modern ini, banyak orang itu mengatakan desainernya ini dunia kan Allah. Desainer. Bayangkan. Yang mendesain ini kan Allah. Iya. Kita ini hidup di dunia bagikan panggung sandiwara. Sutradaranya siapa? Bayangkan. Memberikan nama-nama bagi Allah yang Allah tidak tetapkan itu nama itu bagi Allah. Desainer, sutradara. Biasa dengan seperti itu di kalangan mahasiswa. Iya, kita ini hidup di dunia bagikan panggung sandiwara. Ada yang berperan sebagai dokter, ada yang berperan sebagai pegawai. Ini itu peran masing-masing katanya. Terus sutradaranya siapa? Allah. Bayang. Ini menyimpang. Apa Allah sebutkan dalam Al-Quran? Allah itu sutradara? Atau Nabi SAW sebutkan dalam haditsnya Allah sutradara? Sama sekali tidak. Ini sama saja menetapkan bagi Allah suatu nama yang Allah tidak tetapkan itu adalah nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu menyimpang. Nah, yang ketiga, wa yaj'alaha dalatun ala tashbih fayaqulu Allahu sami'un basirun qadir wal insanu sami'un basirun qadir ittafaqat hadhihi al-asma' fayalzamu an tattafiqa al-musammayat wa yakunu lillahi subhanahu wa ta'ala mumathilatan lil khalq. Termasuk bentuk penyimpangan kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin adalah tidak membedakan antara nama dan sifat Allah, iya,
dengan nama dan sifat makhluk. Misalnya Allah itu Sami', mendengar, Basir, melihat, Qadir. Apa Qadir? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa. Iya. Naam. Mereka menyamakan dengan makhluk. Makhluk melihat, Allah melihat, makhluk melihat, sama dong. Naam. Allah mendengar, makhluk mendengar, sama dong. Tidak ada bedanya. Allah berkuasa, makhluk juga berkuasa. Ada seperti itu juga. Nah, maka kita katakan, ya, tidak seperti itu. Allah sebutkan bantahan di dalam Al-Quran. Ya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Surah apa itu? Surat Asy-Syu'ara kalau tidak salah, ayat ke-11. Ya. Naam. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya. Wa huwas samiul basir. Dan dialah Allah Maha mendengar dan Maha Sami wal Basir, Maha melihat. Perhatikan ayat tersebut. Ayat tersebut, dan ini konteks yang yang menjadi karakteristik tauhid. Tauhid itu menafikan dan menetapkan. Itu namanya tauhid. Ada yang dinafikan, ada yang ditetapkan. Kalau cuma dinafikan, tidak ada yang ditetapkan, itu bukan tauhid. Atau sebaliknya, menetapkan tapi tidak menafikan, itu juga bukan tauhid. Laisa kamitslihi syai', menafikan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Menafikan segala macam bentuk tashbih wa tamtsil, apapun model, jenis dan bentuknya. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Kemudian isbat, menetapkan wa huwas sami'. Nah, wa huwas sami'ul basir. Dan ini sama dengan kalimat la ilaha illallah. Menafikan dan mengisbat. Menafikan semua sesembahan, apapun, siapapun, tidak ada itu. Dan kemudian menetapkan satu-satunya yang disembah, illallah. Kalau cuma menafikan saja, tidak ada yang disembah, tapi tidak menetapkan siapa yang disembah, itu bukan tauhid. Atau sebaliknya, menetapkan Allah yang disembah, tapi tidak mengingkari, tidak menafikan yang lain. Ini kebanyakan kaum muslimin. Ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa yang kamu sembah? Allah. Tapi kan bisa aja minta-minta juga sama anu. Kan begitu. Menetapkan memang, tapi dia tidak menafikan. Menafikan konsekuensinya apa? Iya. Kalau dalam konteks la ilaha illallah, mengingkari semua yang disembah, apapun dan siapapun, diingkari. Termasuk dalam konteks hari ini. Hari ini hari apa? Tidak ada yang mau bilang hari Ahad. Nah, ini hari rayanya Nasara. Iya. Tanggal yang diyakini oleh mungkin sejumlah kecil dari mereka. Iya, sebab itu bukan ijma' di kalangan mereka itu. Tidak ada konsensus di kalangan Nasara bahwa Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam yang mereka sebut dengan Yesus Kristus itu lahir pada tanggal 25. Tidak ada konsensusnya. Tidak ada kesepakatannya mereka. Iya, sekecuali hanya sekedar curung-curung. Ya, kalau di sana lakukan ngikut, sini juga ngikut. Wong tidak ada tanggal akta kelahirannya.
Ya, tidak ada. Nah, ini tadi mulai di lapangan teman-teman tanya, ini saya punya keluarga, saya punya teman, bagaimana kalau saya kasih ucapan selamat? Iya, saya bilang tidak boleh. Iya. Oh iya, Pak, tidak boleh. Terus kalau mereka memberi saya ucapan selamat bagaimana? Ya enggak usah dijawab. Terus kalau keluarga, ya keluarga. Ini keluarga itu masalah keduniaan. Kalau masalah agama ya enggak bisa dicampur aduk. Iya. Nah. Terus dia bilang, apakah hakikatnya itu? Iya. Saya bilang kita mentauhidkan Allah. Menetapkan Allah itu satu-satunya sesembahan. Tidak ada sesembahan apapun dan siapapun selain Allah. Itu keyakinan kita sebagai muslim, muslimah yang benar. Lalu konsekuensi dari ucapan selamat hari misalnya, itu artinya apa? Selamat atas kelahiran Tuhan Anda. Betul? Iya, itu kan tanggal lahirnya. Jadi kita ini katanya Allah itu Isa, tidak beranak, tidak diperanakkan. Itu akidah kita. Kita baca Al-Ikhlas, kita baca Al-Kafirun, demikian. Kita baca ayat kursi juga demikian dan ayat-ayat yang lainnya. Plus hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu itu, kita yakini itu. Tapi kok kita tidak mengingkari? Menetapkan memang isbat, tapi tidak mengingkari. Iya. Bukan cuma tidak mengingkari, kasih selamat lagi. Subhanallah, selamat atas kelahiran Tuhanmu. Iya. Dan yang konsekuensinya itu apa? Intinya selamat atas kesyirikan Anda. Silakan. Kan begitu. Selamat atas kesyirikan Anda. Mereka mengatakan Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam adalah Rabbun, ilahun, yang disembah, yang diibadahi. Dan beliau salah satu dari Trinitas. Iya. Godfather. Allah Bapa, Roh Kudus, Bunda Maria. 4 nih kalau begitu. Atau saya tambah-tambahi? 3 aja tahu. Masya Allah. Ya. Kita mengatakan Allah itu ahad. Satu-satunya. Iya. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak ada. Huwal awwal wal akhir. Allah itu maha awal. Itu nama Allah juga. Tidak pernah ada yang mengawali Allah Subhanahu wa taala. Wal awwal wal akhir. Allah yang paling terakhir juga. Tidak lagi makhluk setelah Allah yang hidup. Tidak ada. Iya, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin dalam surah At-Taghabun. Kita yakin itu semua. Iya, tapi ternyata kita tidak mengingkari. Ada yang mengatakan bahwa ada yang bukan cuma sekedar mengatakan, berkeyakinan bahwasanya itu Allah itu 3. Yang disembah itu 3. Iya. Kalau dipakai logika seperti segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, satu begitu, dibolak-balik. Iya. Bagaimana kalau segi 4? Nah, dan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Maidah dengan tegas, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Dalam surah Al-Maidah, laqad kafara, Allah tegaskan dengan bentuk taukid, penegasan. Lam, itu lam penegasan. Iya. Kemudian qad, penegasan lagi. Sungguh kafir. Siapa? Alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Yang mereka mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Isa bin Maryam. Allah kafirkan dengan jelas-jelas. Tapi kita masih mengatakan apa? Ini saudara kita, ini dari gimana bu saudara? Nah, yang saudara itu apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya yang bersaudara itu orang mukmin. Adapun dia, kalaupun kapolo saja. Iya toh? Sampo saja. Nah, sampo mesa, sampo apa? Ya sampo. Tapi masalah persaudaraan, nah, itu lain ceritanya. Iya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Iya. Wa qala al-masih ya bani Israil
Iya. Kemudian laqad kafara alladzina qalu, di ayat berikutnya Allah tegaskan kembali. Kalau orang Nasrani baca itu, harusnya dia sadar. Logowo. Iya. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu bagian dari 3. Salah satu dari 3. Allah kafirkan dengan jelas. Allah tutup, innahu may yusyrik billah faqad harrama alaihi al-jannah. Iya. Allah tegaskan kekafirannya. Allah sebutkan bentuk kekafirannya. Allah tutup ayat tersebut dengan apa? Siapapun yang melakukan itu diharamkan masuk surga. Dan tempatnya adalah neraka. Nah, ini keyakinan jemaah sekalian. Tidak main-main. Iya. Hanya saja keyakinan ini bukan maksudnya kita berlaku zalim kepada mereka. Kemudian melakukan tindakan-tindakan anarkis. Iya. Seperti misalnya apa? Iya, nak kana Mangkasar kami pasimbungan join. Ya. Ada yang tahu di sini ya. No. Bikin sweeping terhadap atribut non muslim dipakai muslim. Jemaah sekalian. Iya. Kalau kalian bertanya, mereka sweeping itu dasarnya apa? Maka mereka pasti akan mengatakan dasarnya adalah hadits riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi. Iya, fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Itu kata Nabi. Iya, man ra'a, siapapun, betul. Sebab kalimatnya man itu menunjukkan umum, siapa saja. Man ra'a minkum, di antara kalian. Perhatikan kalimat di antara kalian. Iya, mengkhususkan kalimat man di awal. Iya, minkum, di antara kalian, di antara kaum muslimin. Nah, man ra'a minkum mungkaran. Mungkarannya bentuknya mufrad dalam susunan syarat. Syaratnya apa? Man, itu kalimat syarat. Nah, mungkaran itu nakira, iya, fi siyagil syarat. Itu kaidahnya begitu. Kapan ada susunan nakirah dalam susunan syarat, maka itu bermakna umum. Semua bentuk kemungkaran, apapun model dan jenisnya. Man ra'a minkum mungkaran, maka falyughayyirhu, hendaknya kalian perintah, falyughayyir, hendak dirubah. Diperintah untuk dirubah. Pertama dengan apa? Biyadihi. Dengan tangan. Iya, dengan tangannya. Nah, dan dengan tangan di sini itu dimaknai oleh para ulama, iya, dengan tangan sendiri atau dengan kekuasaan sendiri. Tentunya mereka yang punya kekuasaan itu paling wajib untuk merubah kemungkaran di daerah kekuasaannya. Iya. Seorang kepala rumah kepala RT, dia punya wilayah kekuasaan? Punya. Bagian RT-nya. Dia wajib mengubah kemungkaran yang ada di RT-nya. Sebab dia punya kekuasaan di situ. Kepala RW. Siapa tahu di sini ada Pak RT, Pak RW ya. Nah, ini juga harusnya antum berpikir. Kalau lingkup RT RW saja kemungkaran di situ antum tidak berani, bagaimana mau mencalonkan diri jadi wali kota? Untuk RT RW saja tidak bisa mengubah kemungkaran. Ya kan begitu? Tapi semangat untuk jadi wali kota. Apalagi mau presiden. Aduh, kamase. Sabar-sabar aku dulu. Ya, belajar kau baik dulu. Nah, yang punya wilayah kekuasaan di situ RT RW, dia wajib mengubah kemungkaran. Nah, kalau dia tidak punya kekuasaan, tapi dia punya ilmu, dia punya hujjah, maka dia merubah dengan lisannya. Iya. Yang tidak punya ilmu, yang tidak tahu apa-apa, yang ngikutin perasaan doang, jangan coba-coba macam-macam.
Anda tidak memenuhi syarat. Nah, contoh saja di tengah masyarakat, iya. Banyak di tengah-tengah masyarakat yang terjadi, yang masyarakat anggap itu kemungkaran. Para akhwat-akhwat kita, istri-istri kita, itu kan berjilbab sempurna. Ada yang jilbabnya besar, ada juga yang pakai cadar, ada juga yang pakai purdah. Itu umum tidak di tengah masyarakat? Tidak umum. Iya. Nah, masyarakat yang awam menganggap itu tidak umum, menganggap itu melanggar aturan dan seterusnya. Begitu tidak? Iya. Nah, ini dasarnya apa? Dasarnya adalah hukum positif di masyarakat, hukum kebiasaan umum di masyarakat. Nah, ini namanya tidak punya ilmu. Dia tidak punya hak merubah kemungkaran. Dia tidak punya hak merubah kemungkaran, sama sekali tidak punya hak. Nah, dia tidak punya ilmu di situ. Kekuasaan lisan dan kemudian dengan yang terakhir dengan hati. Bentuk dengan hati minimal melihat kemungkaran, kita tidak punya kekuasaan merubahnya dengan tangan. Saya mau nyampaikan itu kemungkaran, saya belum punya ilmunya. Minimal kita benci. Bentuk kebenciannya bagaimana? Tinggalkan. Tinggalkan itu. Iya. Jangan ikut-ikutan nonton di situ. Kan masyarakat biasa begitu. Iya. Kita kan benci dalam hati. Apanya mau benci kau ikut-ikutan nonton? Bahkan yang lebih parah daripada itu, bukan cuma ikut-ikutan nonton, ikut nyumbang. Ini malam tahun baru, sampai tidak ke rumah antum, permintaan sumbangan. Subhanallah. Ini bukan cuma benci dalam hati, ridho. Butuh berapa sumbangannya? Sekian. Ini. Masya Allah. Itu ikut serta namanya. Cuman bukan maksudnya kalau ada yang datang seperti itu kalian usir bagikan anjing yang datang ke rumah. Tidak. Mereka awam, tidak tahu apa-apa. Mereka mengikuti kebiasaan di tengah masyarakat yang mungkin sudah mendarah daging pada mereka. Iya, sampaikan dengan baik. Iya. Nah, bahwasanya contoh alokasi sumbangan saya sudah cukup untuk bulan ini, untuk ini. Untuk ini, kayaknya sulit. Iya, kan begitu. Iya. Atau carikan alasan saja. Kebetulan yang bendahara tidak ada di rumah. Siapa bendahara? Bendahara biasanya 02. Iya. Kalau bukan 02, 03. Kalau misalnya ada 03, kan begitu. Nah, sampaikan seperti itu. Mungkin di situ tidak ada memang istri kita, tapi mungkin di belakang. Kan kita tidak bohong, bendahara sedang tidak ada di sini. Ya kan begitu. Minta maaf, nantilah lain waktu. Kalau ada, pulanglah mereka. Selesai masalah. Iya, jangan dengan frontal. Kamu itu haram, kemungkaran. Kalau dia sendirian mungkin tidak apa-apa. Dia pulang bawa satu geng. Bukan maslahat yang terjadi, kemungkaran yang terjadi. Nah, sweeping para ormas tersebut, mereka masuk di kriteria apa? Dengan kekuasaan, dengan lisan atau dengan hati? Kalau dengan kekuasaan, mereka bukan Satpol PP. Ya. Mereka juga bukan Polri. Mereka juga bukan TNI. Mereka tidak punya kuasa apa-apa. Satpol PP, Polri, TNI itu perangkat negara. Iya. Perpanjangan tangan presiden untuk mengamankan negara. Naam. Atau paling minimal Hansip. Iya, kan itu paling bawah toh. Kalau Hansip tidak sanggup, Satpam. Satpam, Hansip tidak sanggup, kerahkan siapa? Satpol PP. Satpol PP tidak sanggup, polisi. Polisi tidak sanggup, TNI. Kalau sudah tidak sanggup juga TNI, itu artinya negara kita betul-betul kacau. Ini para ormas-ormas ini tidak punya wewenang dari sisi kekuasaan.
Iya, tidak punya wewenang dari sisi kekuasaan. Dan biasanya mereka yang melakukan seperti itu menyelisihi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terjadi kemungkaran itu akan timbul lebih besar dibandingkan maslahatnya. Itu umumnya. Iya, itu umumnya. Kalau dari sisi keilmuan harusnya mereka sampaikan. Datang ke sana, ini haram, ini begini, begitu. Itu saja. Bukan dengan tangannya. Naam. Baik. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita kembali kepada ayat ini. Mau lanjut? Yang keempat. Sudah keempat ya? Ayyashtaqqa min hadhihi al-asma' asma'u lil asnam. Katasmiyatil lata minal ilah aw minallah wal uzza minal aziz wa manatu minal mannan hatta yalqa alaihi syai'an minal uluhiyyati nam liyubarru ma hum alaihi. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, di antara bentuk ilhad, menyimpang terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadikan pecahan dari nama-nama Allah ini pecahan kata. Ya, namanya yashtaqu, mushtaq itu artinya pecahan kata. Iya, pecahan kata dari nama-nama Allah itu untuk sesembahan selain Allah, untuk berhala misalnya. Iya, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum musyrikin, yaitu menamakan Lata. Lata itu pecahan kata dari ilah. Iya. Ini termasuk penyimpangan. Au Uzza. Uzza itu pecahan kata katanya dari Al-Aziz. Atau Manat. Iya, ketiganya ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Lata, Uzza, Manat. Nah, dalam surah apa itu? Dalam surah An-Najm. Iya, dalam surah An-Najm. Nah. Wa manata minal mannan. Al-Mannan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadikan kata-kata nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu di pecahannya katanya, itulah nama-nama berhala-berhala mereka. Nah, itu tidak termasuk penyimpangan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Asy-Syaikh Al-Allamah Dr. Shalih Ibn Fauzan hafizahullah taala, munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid. Keterkaitan antara bab yang dibahas oleh penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dengan kitab at-tauhid, yaitu أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب رد على من يتوسل إلى الله بالأموات وأن المشروع التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. Yaitu penulis Syekhul Islam rahimahullah Muhammad At-Tamimi, Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, dengan beliau menginginkan dengan bab ini membantah kepada siapa? Kepada siapapun yang bertawassul. Tahu artinya bertawassul? Atau bingung juga? Bertawassul wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihi alwasilah. Dalam Al-Quran, menjadikan perantara
Itu namanya tawassul. Menjadikan sesuatu perantara antara dirinya dengan Allah. Iya, paham ya? Tawassul. Itu. Kalau bahasa sederhananya, pemahaman sederhananya, kita mau bertemu dengan presiden. Kita mau menyampaikan hajat kebutuhan kita ke presiden. Tapi kita tidak bisa langsung. Kenapa? Kita ini siapa? Bukan siapa-siapa. Kita cari orang yang dekat dengan presiden. Iya. Kita hubungi dia. Iya. Supaya bisa menjadi mediator bagi kita, menjadi wasilah bagi kita bertemu dengan presiden, sehingga apa yang kita inginkan terpenuhi oleh presiden. Nah, ini hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau rahimahullah menyebutkan bab ini membantah siapapun yang bertawassul kepada Allah. Iya. Ini di sini beliau tetapkan bil amwat, bertawassul dengan orang-orang yang sudah mati. Iya. Kalau tawassul yang disyariatkan yang benar itu ada beberapa macam. Tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti Ya Hayyum, Ya Qayyum, sebutkan hajat kita. Itu namanya tawassul dengan nama-nama Allah. Atau tawassul dengan amalan soleh. Iya, seperti 3 orang yang masuk ke dalam gua ya. Iya. Tawassul yang berikutnya dengan apa? Sudah amalan soleh. Iya, bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Iya. Kalau di zamannya Rasulullah, sahabat boleh bertawassul dengan Nabi. Iya. Contohnya apa? Ud'ullah li, tabi kita doakan kak juga aku dong. Iya. Doakan kak juga. Sudah lama saya ini begini. Iya, itu tawassul sama beliau. Nah, tapi hal yang hidup tidak boleh kepada orang yang sudah meninggal. Nah, toib. Ini contoh tawassul. Kalau di sini yang dibahas tawassul dengan al-asma' wa sifat. Nah, wa annal masyru'a, kata beliau yang disyariatkan bertawassul kepada Allah dengan nama-namanya yang terbaik dan sifat-sifatnya yang tinggi. Al-asma'ul husna wa sifatihi al-uliya. Nah, kita cukupkan dulu ya. Sudah jam 12. Habis dulu mau lanjut? Tinggal sedikit, tidak sedikit ini. Tidak sedikit ini. Nah, tidak apa-apa kita jadikan 2 sesi ya. Taib. Tidak sedikit ini. Taib. Tadi kita bahas 1 ayat. Iya, itu tidak sedikit. Nah, kalau di situ memang tidak sampai 1 lembar. Nah, baik, saya kira demikian. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita dari tauhid, ya, menjadikan kita sebagai hamba-hamba ya Allah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.